Lillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la ummata ba'dah. Amma ba'd. Hadirin permisa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melanjutkan materi kita di pembelajaran fikih, dan kali ini kita akan masuk ke bagian 6, bab wudu', tentang pembatal-pembatal wudu'. Pembatal-pembatal wudu' artinya hal-hal yang dapat membatalkan wudu' dan merusak pahala wudu'. Di dalam kitab Al-Muyassar dijelaskan ada 6 pembatal wudu'. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan, yakni 2 jalan itu adalah kubul dan dubur, berupa air seni maupun tinja, dan apa yang serupa dari keduanya seperti mani, mazi, darah istihadah, atau angin yang keluar dari keduanya, baik sedikit maupun banyak. Hal ini berdasarkan dari firman Allah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air, atau dapat diartikan WC, hammam, atau kakus, tempat pembuangan kotoran manusia. Dan juga sabda Nabi SAW, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tak diterima salat kalian idza ahdasa, apabila kalian berhadas, hatta yatawadda, sampai kalian benar-benar telah berwudu atau bersuci. Di sini adalah hadis yang masyhur, ya, sering kita dengar. Dan juga ada sabda Nabi SAW, walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Akan tetapi karena buang air besar dan air kecil, air besar yaitu tinja, dan air kecil, air seni, dan selainnya daripada air seni yang sejenisnya. Wa naumin, serta tidur. Dan juga beliau tentang orang-orang yang ragu, apakah keluar kentut darinya ataukah tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah kalian berpaling dari solat kalian sampai benar-benar kalian yasma'a sautan, mendengar adanya suara, aw yajida rihan, atau mendapatkan baunya. Jadi anjuran dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang ragu, apakah dia kentut ataukah tidak, apakah dia buang angin ataukah tidak, maka jangan cepat-cepat untuk pergi atau meninggalkan sholatnya sebelum dia memastikan untuk mendengar suaranya, atau dia memastikan dengan adanya aroma yang tidak mengenakan. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah, dari beberapa dalil yang kita sebutkan, ini menunjukkan sesuatu yang keluar darinya dapat membatalkan wudunya. Maka barang siapa yang mengalami atau mendapati kejadian semacam ini,
maka hendaklah mereka memperbaharui wudunya dengan baik dan benar. Kemudian pembatal yang kedua adalah keluarnya najis dari anggota tubuh. Selain daripada air seni dan tinja, ada lagi yang keluar dan itu najis dari anggota tubuh, berupa darah ataupun mutah. Dari sini saya akan terangkan, ya, bila seseorang itu mengalami luka sehingga mengakibatkan keluarnya darah dan darahnya banyak mengalir, ya, tiada henti, bercecer kemana-mana. Ini darahnya posisinya sangat banyak. Maka kondisi yang seperti ini membatalkan wudunya. Dia harus memperbaharui wudunya setelah darah itu diberhentikan dengan obat atau yang sejenisnya. Artinya ketika dia ingin sholat, dia harus memperbaharui wudunya. Begitu juga dengan keadaan orang yang mutah. Jika terlalu banyak yang dimuntahkan sehingga melukai atau mengenai pakaiannya, mengeluarkan bau yang tidak enak, maka hendaknya orang tersebut berwudu. Hendaknya orang tersebut berwudu. Ya. Hal ini untuk mengamalkan kehati-hatian kita agar kita senantiasa dapat bersuci, ya, di setiap waktu. Sedangkan bila darah dan mutah itu sedikit, maka pelakunya tidak perlu untuk memperbaharui wudunya atau berwudu lagi, tidak perlu. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi yang membatalkan wudu adalah bila najis itu berupa darah dan mutahnya terlalu banyak, maka dia berwudu lagi untuk menghilangkan keraguan-raguan atau untuk menjaga kehati-hatian. Tapi apabila itu sedikit yang keluar, mungkin karena luka, ya, terkena silet, hanya sedikit, atau dia hanya memutahkan sedikit dari minuman yang telah ditelannya, maka ini tidak membatalkan wudunya, ya, berdasarkan ijma'ul ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang ketiga adalah hilangnya atau tertutupnya akal. Ini bermakna orang gila, apakah dia juga pingsan termasuk di dalamnya, atau dia tidur. Karena orang tidur adalah orang yang sedang hilang akalnya. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min ghaid wa baulin wa naumin." Akan tetapi karena buang air besar, air kecil, tinja dan seni, ya, wa naumin, serta tidur. Disebutkan dalam hadis ini wa naumin, tidur. Artinya tidur ini pun dapat, ya, membatalkan wudu. Dengan konsekuensi apabila tidurnya itu adalah tidur yang nyenyak dan karakteristik tidur nyenyak, dia tidak paham bagaimana posisi ketika tidurnya, dia tidak dapat menentukan kondisinya, menjaga dirinya, maka ini dalam kategori tidur yang nyenyak dan ini membatalkan, sehingga orangnya atau pelakunya ini harus memperbaharui wudunya lagi. Akan tetapi bila hanya mengantuk atau tertidur dan dia masih terasa, dia masih merasa kondisinya, posisinya, maka ini tidak membatalkan wudu. Sebagaimana para sahabat Nabi pun pernah mengantuk, pernah sedikit tertidur, ya, sembari menunggu sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka setelah iqamah dikumandangkan, mereka berdiri dan sholat tanpa memperbaharui wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas atau alas. Terkait hal ini datang dari sebuah hadis sahabat Busrah, ya, sahabiah Busrah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Atau juga hadis yang serupa dari Abu Ayyub dan Ummu Habibah
man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini apabila kita menyentuhnya tanpa alas. Menyentuhnya tanpa alas. Adapun ketika kita menyentuhnya dengan alas, seperti ada celana di sana, ada pakaian di sana, atau ada yang sejenisnya daripada itu semua, maka itu tentu tidak membatalkan wudu kita karena adanya alas. Taib. Kemudian yang kelima, ikhwan wa akhwati fillah azani Allah, termasuk pembatal wudu adalah memakan daging onta. Memakan daging onta. Mungkin di Indonesia ini tidak ada onta untuk kita makan dagingnya. Ya. Walhamdulillah. Tapi hal ini bisa saja berlaku bagi kita. Apabila mungkin kita pergi umroh, pergi haji, atau kita bertamasya ke Timur Tengah dan disajikan makanan-makanan, ya, dari daging-daging onta, maka barang siapa yang memakan daging onta, maka hendaknya dia berwudu kembali. Hal ini bertepatan dengan hadis Nabi dari sahabat Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ghanam, apakah aku ya hai Rasulullah, atau apakah kami ya hai Rasulullah harus berwudu ketika kami memakan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta la tatawadda. Apabila kau mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berwudulah, dan apabila kamu tidak mau, ya tidak mengapa, tidak berwudu. Ini kata Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, qala ana tawadda min luhumil ibil. Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu lagi ketika memakan daging onta? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, ya. Tawadda min luhumil ibil. Kamu harus berwudu lagi ketika memakan daging ibil, yaitu onta. Jelas ya? Na'am. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, a'azzani Allah. Yang terakhir, yang keenam, termasuk pembatal wudu adalah murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Jelas ya? Adapun dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat yang kelima. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Siapa yang telah kufur, ya, setelah beriman, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh telah gugur amalnya. Nah, hal ini kita dapat mengetahui barang siapa yang murtad, ya positif ya, dia harus berwudu karena sesuatu yang besar seperti kekufuran. Karena memang ada pendapat ulama, barang siapa yang murtad lalu dia ingin masuk ke dalam Islam, dia bertobat lagi, maka disyariatkan, dianjurkan agar dia mandi wajib. Mandi wajib. Ya. Dan setiap apa yang menjadikan mandi wajib, maka wajib baginya untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya dengan baik dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita.